Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N. Di video kali ini saya akan melanjutkan untuk latihan 5.3 matematika kelas 9. Kita mulai dari nomor 7. Kita lanjutkan nomor 7, analisis kesalahan. Lia menghitung luas permukaan bola dengan cara membagi volume bola dengan jari-jari bola tersebut, atau L sama dengan katanya V per R. Tentukan kesalahan yang dilakukan oleh Lia. Kita tahu bahwa rumus luas bola adalah 4pi R kuadrat dan volumenya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Maka jika Lia menulisnya L sama dengan V per R, ya, L itu sendiri bisa kita turunkan atau kita ganti menjadi 4pi R kuadrat, lalu V-nya sendiri kita ganti dengan ini, yaitu 4/3 pi R pangkat 3, lalu per R. Ini kan R pangkat 3 ya, dibagi dengan R menjadi R pangkat 2. Karena kalau dibagi perpangkatan itu menjadi dikurang. Jadi R pangkat 3 dikurangi, jadi R pangkat 3 dikurang 1, jadi R pangkat 2. Jadi 4pi R kuadrat itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 2. Jadi ternyata tidak sama ya, tidak sama dengan hasilnya dengan 4pi R pangkat 2. Jadi hasilnya ya, rumus dari Lia adalah 4/3 pi R pangkat 2. Jadi kesalahannya Lia tidak mengalihkan V per R-nya dengan 3. Jadi kalau dia kali dengan 3 kan bisa hilang gitu ya. Jadi akan didapatkan 4pi R pangkat 2. Itu sesuai dengan rumus luas itu sendiri gitu. Oke. Itu untuk jawaban nomor 7. Kemudian untuk soal berikutnya nomor 8. Oke, nomor 8. Bola di dalam kubus. Terdapat suatu kubus dengan panjang sisi S cm. Dalam kubus tersebut terdapat bola dengan kondisi semua sisi kubus menyentuh bola. Lihat gambar di samping. A. Tentukan luas permukaan bola tersebut. B. Tentukan volume bola tersebut. Petunjuk, tentukan jari-jari bola terlebih dahulu. Baik, karena ini bolanya menyentuh semua permukaan kubus, jadi bisa kita katakan bahwa di sini diameter dari bola adalah yaitu panjang sisi kubus, yaitu S. Jadi R-nya adalah setengah dari panjang sisinya atau setengah S. Itu adalah R-nya. Jadi bisa kita tulis untuk yang A, luas permukaannya rumusnya kan 4pi R pangkat 2. Jadi R-nya kita ganti dengan setengah S pangkat 2. Jadi ini kan setengah dikuadratkan jadi 1/4, S dikuadratkan ya jadi S kuadrat. Jadi 4pi kali 1/4 S kuadrat. Hasilnya 4 dikali 1/4 itu jadi 1. Jadi tinggal pi dan S kuadrat. Jadi jawabannya luas permukaannya pi S pangkat 2 cm persegi. Lalu untuk volumenya, volume itu sendiri rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Karena R-nya adalah tadi ini setengah S, maka kita pangkatkan 3, jadi setengah dipangkatkan 3 itu jadi 1/8, S-nya dipangkatkan 3 juga. Nah, ini bisa kita sederhanakan 4 dan 8 ya, jadi 1/2. Ini 1, ini dapat 2, jadi 1 dikali pi dikali 1 itu hasilnya 1 pi dikali S pangkat 3 jadi 1 pi S pangkat 3 per 3 kali 2 jadi 6. Jadi jawabannya 1/6 pi S pangkat 3 cm kubik. Lanjut ke nomor 9. Kita lanjut ke nomor 9. Kubus di dalam bola. Terdapat suatu kubus dengan panjang sisi S cm. Kubus tersebut berada di dalam bola dengan kondisi semua titik sudut kubus menyentuh bola. A. Tentukan luas permukaan bola tersebut. B. Tentukan volume bola tersebut. Petunjuk, tentukan jari-jari bola terlebih dahulu. Baik, di sini sisi ya, di sini kan sisi kubus
Maka untuk menentukan jari-jari, nah kita lihat ini adalah sama aja diameter dari si bola ya, atau kita bikin titik di sini, ini AB titiknya. Jadi ini sama aja kalau kita pindahkan, kubus kita keluarkan, bentuknya seperti ini ya. Ini yang garis kuning, ini adalah titik garis AB, ini adalah sama aja diameternya bola. Nah, untuk mencari diameter bola berarti kita harus butuh ini diagonal sisi alas bawah ya, AC sama BC. Nah, AC kita cari dulu. AC itu bisa kita cari diagonal sisinya dengan cara S kuadrat ini ditambah dengan ini. Jadi S kuadrat ditambah S kuadrat lalu diakarkan ya. Karena kalau kita gambar alasnya kubus ini ya, kan sama aja, kita goras juga ini S, ini S. Jadi panjang AC ya, ini adalah AC, maka dengan kita goras menjadi S kuadrat ditambah S kuadrat. Hasilnya adalah S akar 2. Lalu untuk mencari AB ya, tadi AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat itu sendiri sudah kita dapat, yaitu S akar 2 dikuadratkan plus BC dikuadratkan. BC itu adalah S, jadi S kuadrat. Jadi S akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah S dikuadratkan ya S kuadrat. Lalu akar 2 dikuadratkan itu sama aja akar 2 kali akar 2, yaitu akar 4, hasilnya 2. Jadi S akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 2S kuadrat ditambah S kuadrat. Jadi 2S kuadrat ditambah S kuadrat itu berarti 3S kuadrat. S kuadratnya bisa keluar menjadi S, akar 3-nya masih tetap di dalam akar. Jadi jawabannya AB itu adalah S akar 3. Nah, AB itu adalah tadi diameternya si bola. Jadi D-nya kita dapat di sini diameternya yaitu S akar 3 atau akar 3S. Maka R-nya adalah setengahnya kan, setengah dari akar 3S. Maka untuk mencari luas permukaan, kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan bola, yaitu 4pi R kuadrat. R kita ganti dengan setengah akar 3S lalu dikuadratkan. Setengah dikuadratkan itu jadi 1/4, akar 3 dikuadratkan jadi 3, lalu S dikuadratkan jadi S kuadrat. Nah, 4 dikali 1/4 itu adalah sama aja 1, lalu tinggal pi dikali 3, 3pi dikali S kuadrat. Jadi jawabannya 3pi S kuadrat untuk luas permukaan bola. Untuk volume itu rumusnya 4/3pi R pangkat 3. R-nya kita ganti dengan setengah akar 3S, jadi dipangkatkan 3. Jadi setengah dipangkatkan 3 jadi 1/8, akar 3 dipangkatkan 3 sama aja akar 9 dikali 3 ya kan. Nah, akar 9 kan bisa keluar jadi 3. Akar 3 nya masih ada di dalam, jadi sama aja 3 akar 3. Jadi untuk akar 3 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 3 akar 3. S nya dipangkatkan 3 jadi S pangkat 3. Jadi kemudian ini 4 sama 8 bisa disederhanakan, jadi 4 dikali 1/8 ya kan, 8-nya jadi 2, jadi tinggal 1/2, 3 sama 3 bisa dicoret, jadi tinggal 1/2 akar 3 S pangkat 3 pi gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1/2 akar 3 pi S pangkat 3 cm kubik. Oke, itu untuk pembahasan nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, timbangan dan kelereng. Andi punya 2 macam kelereng. Kelereng tipe 1 berjari-jari 2 cm, sedangkan tipe 2 berjari-jari 4 cm. Andi melakukan eksperimen dengan menggunakan timbangan. Timbangan sisi kiri diisi dengan kelereng tipe 1, sedangkan sisi kanan diisi dengan kelereng tipe 2. Tentukan perbandingan banyaknya kelereng pada sisi kiri dengan banyaknya kelereng pada sisi kanan agar timbangan tersebut seimbang. Jadi kalau secara logika kan ini ada timbangan, dia akan seimbang
di sisi kiri ini akan diisi oleh kelereng kecil atau yang tipe 1 ya, karena diameternya lebih kecil 2 cm, berarti kan ukuran volumenya pasti akan lebih kecil. Sedangkan di sini adalah kelereng tipe 2, dia akan lebih besar. Secara logika kalau ini akan seimbang timbangannya, berarti pasti sisi kiri karena diisi dengan yang lebih kecil ini pasti akan lebih banyak ya. Ini lebih sedikit gitu kan secara logika. Maka kita harus tahu dulu cara menghitung volumenya. Misalnya banyaknya kelereng 1 ya, ini tipe 1 itu adalah X. Karena kita belum tahu kan di sini akan isi berapa supaya dia seimbang. Jadi kita misalkan banyak kelereng 1 itu adalah X, kemudian banyak kelereng 2 juga kita misalkan adalah Y. Maka jika ingin seimbang berarti banyaknya kelereng dikali volume kelereng 1 itu akan sama dengan banyaknya kelereng dikali volume 2. Jadi caranya X dikali volume 1 itu berarti rumusnya 4/3 pi R1 pangkat 3 sama dengan Y kali 4/3 pi R2 pangkat 3. Nah, R-nya yang untuk 1 itu berarti 2/3. Jadi hasilnya, nah ini bisa kita coret karena sama ya, gitu. Jadi tinggal 8, 2/3 itu 8, 8 dikali X berarti 8X. Lalu yang ini 4/3 itu 64, 64 dikali Y jadi 64Y. Jadi 8X sama dengan 64Y. Nah, jika kita ingin membuat perbandingan berarti kita pindahkan, kita akan tahu banyaknya kelereng X berarti kita pindah di sini jadi Y kita pindah ke ruas kiri. Karena di sini di kanan perkalian berarti pindah ke kiri jadi dibagi Y-nya. Kemudian 8-nya pindah ke ruas kanan juga jadi dibagi. Gitu ya. Jadi penulisannya X per Y sama dengan 4/8 atau kalau kita sederhanakan X per Y sama dengan 8/1. Jadi kalau kita buat perbandingan berarti X banding Y ya. Ini kita rubah jadi bentuk perbandingan, nulisnya X banding Y itu sama aja 8/1. Jadi X ini adalah tadi kita misalkan untuk banyaknya kelereng 1, sedangkan Y banyaknya kelereng 2. Jadi perbandingannya di sini diisi 8 kelereng kecil atau tipe 1, yang di sini cuma 1 kelereng tipe 2 seperti itu. Jadi sesuai ya, bahwa pasti supaya seimbang yang kiri ini karena dia lebih kecil volumenya pasti akan lebih banyak. Oke, itu untuk pembahasan kelas 9 hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.